Apakah teman-teman pernah membuat sebuah database di PHP MyAdmin? Yuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja, baik dimanapun kalian berada. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video saya ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra. Saya merupakan seorang mahasiswa dari salah satu universitas, yaitu Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau bisa disingkat dengan UNISKA. Dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi, semester 2, dengan nomor NPM 20.100.243. Dari kelas 2A, Sistem Informasi Non-Reguler Banjarmasin. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Jadi diharapkan bagi teman-teman sekalian untuk tidak men-skip video saya ini dari awal sampai akhir, agar teman-teman sekalian tidak ada yang terlewat dari tutorial saya ini. Dan juga diharapkan dengan adanya video tutorial dari saya ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Jadi sebelum memulai video tutorial dari saya ini, diharapkan teman-teman untuk dapat mendukung channel YouTube saya ini dulu dengan cara klik like and subscribe channel YouTube saya ini, agar channel YouTube saya ini dapat terus berkembang dan akan memberikan wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng yang ada di bawah, agar apabila saya mengupload video terbaru, agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi. Jadi tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke video tutorial. Pertama-tama, teman-teman silahkan buka dulu aplikasi yang namanya SAM. Fungsi dari aplikasi SAM itu sendiri yaitu untuk mengaktifkan yang namanya menu Avast dan menu MySQL, agar nantinya database di PHP MyAdmin dapat terhubung. Apabila teman-teman sekalian belum mempunyai aplikasi SAM, silahkan teman-teman download dulu aplikasi SAM-nya melalui browser Google atau bisa juga melalui link download yang ada di deskripsi video di bawah. Setelah teman-teman mendownload aplikasi SAM, silahkan teman-teman install aplikasi SAM-nya. Apabila ada teman-teman yang bingung bagaimana cara menginstal aplikasi SAM, silahkan teman-teman klik video yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu pastikan laptop atau komputer teman-teman terhubung dengan internet. Lalu setelah itu teman-teman silahkan buka browser Google. Untuk browser Google, teman-teman memilihnya bebas. Bisa itu melalui Google Chrome, Mozilla ataupun yang lainnya. Tetapi di sini saya akan memilih Google Chrome. Setelah itu teman-teman bisa ketikkan di pencarian Google yaitu localhost /PHP-MyAdmin. Setelah itu kita klik. Lalu selanjutnya teman-teman pilih di pencarian Google yang paling atas ini. Kita buka ininya. Lalu setelah itu tinggal kita klik pada bagian HTTP localhost PHP-MyAdmin. Dan akan otomatis kita langsung tertuju
pada halaman web PHP MyAdmin. Untuk membuat sebuah database, teman-teman pergi ke bagian menu databases. Lalu setelah itu kita di sini akan memasukkan sebuah nama database. Di sini saya akan mencontohkan sebuah nama database, yaitu adalah Miska. Untuk bagian ini kita pilih collection. Lalu setelah itu tinggal kita klik create. Lalu berikutnya di sini kita akan memasukkan sebuah nama kolom. Di sini kolom yang pertama akan saya buat itu adalah namanya adalah kolom dosen. Untuk jumlah kolomnya di sini ada 4. Setelah itu bila sudah selesai tinggal kita klik go. Selanjutnya lagi tampilan berikutnya akan seperti ini. Di sini saya akan mengisikan nama kolom yang pertama, yaitu adalah NIDN. Berikutnya lagi nama dosen, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Untuk bagian tipe NIDN ini kita biarkan posisinya pada bagian ini, dan untuk bagian tipe pada nama dosen ini tipenya di sini kita pilih varchar. Tanggal lahir tipenya di sini kita pilih date, dan jenis kelamin di sini kita pilih tipenya enum. Ini enum. Selanjutnya lagi untuk bagian link values pada bagian NIDN di sini kita pilih di sini 2, kita isikan 2. Selanjutnya lagi untuk nama dosen di sini kita isikan 25. Untuk tanggal lahir di sini link values-nya kita biarkan kosong seperti ini. Selanjutnya lagi untuk jenis kelamin di sini link values-nya kita isikan keterangan L atau P. Maksud dari keterangan L atau P ini adalah keterangan jenis kelamin dari laki-laki atau perempuan. Selanjutnya lagi kita pada bagian kolom NIDN ini kita akan menjadikan kolom NIDN ini sebagai primary. Caranya kita cukup mengklik tanda checklist pada bagian A garis bawah I. Maka otomatis kolom NIDN ini pada bagian indeksnya akan muncul tulisan primary. Selanjutnya lagi pada bagian tanggal lahir ini nolnya kita beri tanda checklist, dan gitu juga pada bagian 0 jenis kelamin kita beri tanda checklist. Selanjutnya lagi apabila teman-teman ingin melihat hasil sintak dari tabel dosen ini, caranya teman-teman cukup klik bagian preview SQL. Maka hasil sintak dari tabel dosen ini hasil sintaknya seperti ini. Berikutnya kita klik close. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil kolom dari tabel dosen ini dengan cara mengklik save. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya lagi di sini kita akan memasukkan kolom baru lagi, yaitu caranya di sini pada bagian add ini kita pilih di sini 1, karena kita di sini akan menambahkan 1 kolom baru lagi. Selanjutnya pada bagian kolom ini kita pilih after jenis kelamin. Maksudnya di sini nanti kolom baru yang akan kita buat ini letaknya di bawah kolom jenis kelamin. Setelah itu tinggal kita klik go. Untuk namanya di sini saya akan menambahkan kolom namanya alamat. Lalu untuk tipenya di sini tipenya pilih varchar. Untuk link atau values-nya di sini kita pilih isikan 25. Lalu di sini pada bagian 0 kita beri tanda checklist.
Selanjutnya, apabila teman-teman ingin melihat hasil sintaknya lagi, sama cara seperti yang pertama tadi. Cukup mengklik bagian preview SQL. Maka hasil sintak dari kolom alamat seperti ini. Selanjutnya close, kita save, kita simpan kolom alamat ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan kolom baru lagi. Caranya sama seperti membuat kolom alamat tadi, yaitu teman-teman cukup mengklik pada bagian add ini. Di sini kita akan menambahkan satu kolom baru lagi. Tapi pada bagian kolom ini di sini kita akan meletakkan kolom barunya nanti di bawah kolom tanggal lahir. Lalu setelah itu, bila sudah selesai, tinggal kita klik go. Lalu di sini saya akan menambahkan kolom namanya email. Lalu untuk tipenya di sini kita pilih varchar. Untuk bagian link atau values-nya di sini kita isikan 10. Lalu untuk bagian nullnya kita beri tanda checklist. Selanjutnya tinggal kita save. Maka tampilannya akan seperti ini, dan letak kolom email ini terletak di bawah kolom tanggal lahir. Selanjutnya di sini kita akan mengedit nama pada bagian kolom tanggal lahir. Caranya kita beri tanda checklist dulu. Lalu kita pergi ke bagian action, lalu kita pilih bagian check. Lalu pada bagian nama tanggal lahir kita ubah seperti ini. Seperti itu. Bila sudah selesai, tinggal kita klik save. Maka hasilnya pada kolom tanggal lahir namanya menjadi tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan menghapus yang namanya kolom email. Caranya kita beri tanda checklist di sini dulu. Lalu setelah itu tinggal kita klik yang namanya drop. Lalu setelah itu tinggal kita klik OK. Maka tampilan kolom pada tabel dosen, kolom emailnya akan hilang secara otomatis. Selanjutnya lagi di sini kita akan membuat sebuah tabel baru lagi, yaitu caranya teman-teman cukup mengklik news pada bagian database Uniska. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada bagian tabel name di sini. Saya akan menambahkan tabel mahasiswa. Untuk jumlah kolomnya di sini saya akan menambahkan lagi 4 kolom. Lalu setelah itu tinggal kita klik go. Lalu pada bagian kolom name yang pertama ini, di sini saya akan masukkan NPM. Selanjutnya nama mahasiswa. Selanjutnya lagi tanggal lahir. Selanjutnya lagi jenis kelamin. Selanjutnya lagi alamat. Selanjutnya lagi jurusan. Selanjutnya lagi semester, dan yang terakhir ini kolom terakhir di sini keterampilan. Untuk tipe NPM kita biarkan pada posisi in. Untuk tipe mahasiswa kita pilih varchar. Untuk tipe tanggal lahir kita pilih date. Untuk jenis kelamin tipenya di sini adalah NO. Untuk alamat di sini tipenya varchar. Untuk jurusan di sini tipenya enum juga.
Untuk semester di sini tipenya varchar, dan untuk keterampilan di sini tipenya adalah set. Selanjutnya untuk pada bagian link values npm, kita isikan di sini 8. Nama mahasiswa kita isikan 25. Untuk bagian link values tanggal lahir kita biarkan kosong. Untuk jenis kelamin di sini kita isikan keterangan L atau P. Maksudnya di sini adalah keterangan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, sama seperti yang pertama. Untuk alamat di sini link values-nya 25. Untuk jurusan di sini ada 2 jurusan. Bisa jurusan TI atau jurusan SI. Jadi di sini nantinya akan timbul 2 pilihan. Lalu selanjutnya untuk semester, link values-nya kita isikan 1. Dan untuk keterampilan di sini nantinya juga akan ada pilihan. Di sini ada 3 pilihan. Ada keterampilan PHP, Java, dan kita isikan di sini. Selanjutnya lagi pada bagian tanggal lahir, pada bagian 0 kita beri tanda checklist. Selanjutnya pada bagian tanggal lahir ini kita jadikan primary. Cukup mengklik tanda checklist pada bagian A garis bawah I. Lalu setelah itu kita ubah posisinya pada yang kosong ini. Lalu kita hilangkan tanda checklistnya. Selanjutnya lagi kita berikan juga tanda checklist 0 pada bagian jenis kelamin. Sampai pada bagian kolom keterampilan kita beri tanda checklist pada bagian 0. Selanjutnya bila sudah selesai, tinggal kita klik save untuk menyimpan tabel mahasiswa ini. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjadikan kolom npm pada tabel mahasiswa ini sebagai primary. Caranya kita pilih dulu, kita beri tanda checklist dulu pada bagian kolom npm. Lalu kita cukup mengklik pada bagian primary. Dan otomatis pada bagian npm ini akan muncul sebuah simbol kunci. Selanjutnya lagi di sini kita akan membuat sebuah tabel baru lagi, yaitu namanya adalah tabel mata kuliah. Caranya juga sama seperti membuat tabel mahasiswa tadi. Pertama-tama kita pilih news pada bagian database Uniska. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan nama tabelnya, yaitu tadi nama tabelnya mata kuliah. Lalu selanjutnya kita isikan name-nya, ID mata kuliah. Selanjutnya lagi di sini nama mata kuliah. Selanjutnya lagi di sini NIDN. Selanjutnya lagi di sini adalah SKS. Untuk tipe ID mata kuliah kita biarkan saja pada posisi in. Selanjutnya lagi pada nama mata kuliah kita isi tipenya di sini varchar, NIDN dan SKS di sini untuk tipenya kita biarkan saja juga posisinya pada tipe in. Selanjutnya lagi untuk length atau values pada bagian ID mata kuliah, di sini kita isikan 2. Lalu pada bagian length values nama mata kuliah di sini kita isikan 25. NIDN link values-nya di sini 2 dan SKS juga sama, link atau values-nya di sini kita isikan 2. Selanjutnya lagi
pada bagian kolom ID mata kuliah ini, di sini kita akan menjadikannya sebagai primary. Caranya juga sama seperti pertama tadi. Kita beri tanda checklist pada bagian A garis bawah. Maka otomatis dia akan menjadi primary. Selanjutnya pada bagian kolom NIDN ini, pada bagian 0 kita beri tanda checklist. Lalu pada bagian indeksnya di sini kita pilih indeks. Lalu setelah itu kita klik go. Maka otomatis NIDN ini sudah menjadi indeks. Selanjutnya lagi pada bagian SKS kita pilih beri tanda checklist 0. Selanjutnya lagi di sini kita tinggal menyimpan atau men-save tabel dari mata kuliah. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita pilih relation view, yaitu untuk merelasikan urgen key NIDN pada tabel mata kuliah dengan NIDN pada tabel dosen. Yaitu kita pilih relation view. Selanjutnya di sini pada bagian constraint name, di sini kita masukkan FK garis bawah NIDN. Selanjutnya pada bagian on delete, sini kita pilih cascade. Pada bagian on update, di sini kita pilih cascade juga. Selanjutnya lagi pada bagian kolom, kita pilih di sini NIDN dan pastikan pada bagian database ini adalah Uniska. Selanjutnya lagi di sini tabelnya kita pilih tabel dosen. Dan otomatis di sini kolomnya akan muncul NIDN. Setelah itu apabila ingin melihat hasil sintak hasil dari relasi antara tabel matkul dengan penggabungan tadi NIDN dengan tabel dosen, kita klik preview SQL. Maka hasil sintaknya akan seperti ini. Untuk kita klik close. Selanjutnya tinggal kita save. Kita kembali ke bagian tabel struktur. Selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan kolom baru lagi. Caranya juga sama seperti pertama tadi. Pada bagian add kita akan menambahkan satu kolom lagi, yaitu kita ketikkan di sini 1. Lalu setelah itu kita akan meletakkan posisinya di bawah kolom NIDN. Lalu setelah itu tinggal kita klik go. Lalu untuk bagian name-nya di sini kita memasukkan npm. Untuk tipenya kita biarkan di sini in. Lalu untuk link values-nya di sini kita isikan 8. Lalu untuk bagian nolnya di sini kita berikan di checklist. Dan di sini pada bagian indeks, pada bagian npm ini kita jadikan indeks. Lalu selanjutnya tinggal kita klik go. Otomatis akan masuk. Setelah itu tinggal kita klik save. Selanjutnya lagi kita ke bagian relation view untuk menambahkan origin key npm. Caranya juga sama seperti yang pertama tadi. Di sini pada bagian constraint name kita masukkan di sini fk garis bawah npm. Lalu pada bagian on delete kita sama pilih cascade. On update juga sama, kita pilih cascade. Lalu pada bagian kolom kita pilih di sini npm.
Dan juga pastikan pada bagian database ini adalah Uniska. Lalu untuk tabel di sini kita pilih mahasiswa. Dan otomatis di sini kolomnya akan muncul sebagai NPM. Selanjutnya kita save kembali. Lalu kita kembali ke tabel struktur. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi tabel baru dengan nama nilai. Caranya juga sama seperti yang pertama tadi. Pertama kita klik news pada bagian database Uniska. Di sini pada bagian tabel nama, sini kita beri nama nilai. Lalu setelah itu di sini kita tambahkan lagi satu kolom lagi di sini. Ya sudah, tinggal kita klik go. Lalu di sini pada bagian name kita isikan di sini ID nilai. Lalu setelah itu ID matkul. Lanjut lagi NIDN. Selanjutnya lagi NPM. Selanjutnya lagi nilai. Untuk tipe ID nilai di sini kita biarkan in. ID matkul juga kita biarkan in. NIDN kita tipenya biarkan juga in. NPM tipenya juga kita biarkan in. Dan pada bagian nilai ini tipenya kita pilih di sini enum. Selanjutnya lagi pada bagian link atau values, pada bagian ID nilai di sini kita isikan 2. ID matkul link valuesnya kita isikan juga 2. NIDN di sini pada bagian link valuesnya juga kita isikan 2. NPM-nya di sini link valuesnya kita isikan 8. Dan pada bagian nilai link valuesnya di sini kita isikan di sini nilainya A, B, C, dan D. Jadinya di sini ada 4 pilihan nilai. Kita pilih. Lalu setelah itu pada bagian ID nilai di sini kita akan menjadikannya sebagai primary. Caranya juga sama seperti yang pertama tadi. Cukup memberi tanda checklist pada bagian A garis bawah ini. Maka otomatis dia akan menjadi primary. Lanjut lagi pada bagian kolom ID matkul di sini, pada bagian yang kita beri tanda checklist. Lalu pada bagian index di sini kita jadikan dia sebagai index. Lalu setelah itu tinggal kita klik go. Otomatis akan masuk langsung. Pada bagian NIDN kita beri juga tanda checklist pada bagian matkul. Lalu di sini bagian indeks kita jadikan juga sebagai indeks NIDN ini. Lalu setelah itu tinggal kita klik go saja. Kita klik go sekali lagi. Otomatis akan masuk langsung juga. Selanjutnya lagi pada bagian 0 kita beri lagi juga NPM ini tanda checklist. Selanjutnya kita jadikan juga sebagai indeks. Lalu kita klik go. Dan sekali lagi tinggal kita klik go. Lalu pada bagian nilai ini kita beri tanda checklist pada bagian ini. Setelah itu bila sudah selesai tinggal kita klik save. Maka hasil tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya lagi kita di sini kembali ke relation view untuk membuat origin key untuk ID matkul NIDN dan NPM. Kita klik relation view. Lalu selanjutnya di sini kita isikan di sini FK garis bawah MK. Maksudnya di sini mata kuliah. Lalu di sini pada bagian inlet di sini kita pilih cascade. On update kita pilih cascade. Pada bagian kolom di sini kita pilih ID matkul. Untuk database di sini pastikan Uniska. Tabel di sini
kita pilih di sini mata kuliah. Otomatis di sini pada bagian kolom akan muncul ID mata kuliah. Selanjutnya lagi di sini kita klik lagi add constraints. Kita klik, otomatis akan muncul baru lagi. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi FK garis bawah NIDN 2. Selanjutnya lagi di sini kita pilih cascade lagi pada on delete. Sini kita pilih juga on update ini cascade. Lalu selanjutnya lagi di sini pilih NIDN. Pastikan di sini database yang Uniska. Lalu selanjutnya di sini adalah tabel dosen. Dan otomatis pada bagian kolom muncul NIDN. Selanjutnya lagi kita tambahkan lagi di sini add constraints, maka muncul baru lagi. Di sini kita tambahkan FK garis bawah npm 2. Lalu pada bagian delete di sini kita jadikan cascade. On update kita jadikan cascade juga. Di sini kita pilih npm dan pastikan juga pada bagian database yaitu ada database Uniska. Selanjutnya lagi di sini pada bagian tabel kita isi mahasiswa. Otomatis di sini menjadi npm. Selanjutnya setelah itu tinggal kita save dan kita kembali ke bagian tabel struktur dan hasilnya akan seperti ini. Dan apabila teman-teman ingin melihat desain relasi antar tabelnya, maka teman-teman klik database Uniska, lalu teman-teman di sini tinggal pilih yang namanya desainer. Dan inilah hasil dari desain relasi antar tabelnya yang kita buat dari awal tadi. Selanjutnya teman-teman apabila ingin melihat semua tabel yang ada pada database Uniska, teman-teman cukup mengklik menu struktur. Maka di sini akan muncul semua tabel yang ada di dalam database Uniska yang kita buat dari pertama tadi. Selanjutnya di sini kita akan mengisi data tabel semuanya yang ada di dalam database Uniska. Di sini pertama-tama saya akan mengisi data tabel, yaitu dimulai dari data tabel dosen. Caranya yang pertama di sini kita pilih dulu tabel dosen, kita beri tanda checklist, lalu kita klik pada bagian tabel dosen ini. Selanjutnya di sini kita klik menu insert, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan nama dosennya adalah di sini adalah Ervan KP, nama dosennya. Lalu selanjutnya di sini tanggal lahirnya, misalnya tanggal lahir ini. Apabila teman-teman ingin cepat mengisi tanggal lahir ini, cukup teman-teman klik simbol yang ada di samping ini. Maka di sini akan muncul sebuah kalender, yaitu yang terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal. Apabila teman-teman ingin cepat mengisi tanggal lahir dari kolom dosen. Selanjutnya lagi di sini kita akan mengisikan jenis kelamin. Ini jenis kelaminnya laki-laki. Untuk alamat di sini contohnya, misalnya di sini saya akan mencontohkan alamatnya Jalan Hawaii.
Lalu bila sudah selesai, kita di sini tinggal klik Go. Lalu untuk melihat hasilnya di sini kita klik Browse. Maka hasilnya akan muncul di dalam tabel ini. Selanjutnya di sini kita akan mengedit nama dari dosen ini. Caranya pertama kita pilih ini dulu, kita beri tanda checklist, lalu setelah itu tinggal kita edit. Selanjutnya di sini kita ubah namanya menjadi Ervan Karyadi Putra. Lalu setelah itu kita klik Go kembali. Lalu maka hasilnya akan seperti ini. Nama dosen akan terubah menjadi Ervan Karyadi Putra. Selanjutnya lagi di sini saya akan memasukkan nama dosennya lagi. Pertama kita klik menu insert kembali. Lalu di sini tinggal kita masukkan nama dosen. Misalnya di sini saya akan memasukkan nama dosennya Agus Alimuin. Selanjutnya lagi di sini tanggal lahirnya itu adalah ini. Lalu jenis kelamin laki-laki. Untuk alamat misalnya di sini saya mencontohkan Jalan Geria. Selanjutnya lagi di sini pada bagian nama dosen lagi di sini saya contohkan namanya Aisyah Ayana Kauri. Selanjutnya lagi di sini tanggal lahir saya mencontohkan tanggal lahir ini. Selanjutnya jenis kelaminnya perempuan dan untuk alamat sini contohnya Jalan Gatsu. Oh ya teman-teman, untuk bagian NIDN pada bagian kolom dosen ini kita biarkan kosong saja terlebih dahulu. Selanjutnya bila sudah selesai, tinggal kita klik Go. Untuk melihat hasilnya kita pilih browser. Maka di sini akan muncul nama-nama dosen yang telah kita buat dari awal tadi. Selanjutnya lagi di sini saya akan menghapus satu nama dosen, yaitu contohnya di sini saya menghapus yang namanya dosen Agus Alimuin. Lalu di sini kita pilih dulu tanda checklist. Lalu setelah itu tinggal kita klik delete. Lalu klik OK. Maka otomatis di sini akan hilang nama dosen dari tadi Agus Alimuin. Selanjutnya di sini kita akan membuat pada bagian NIDN ini menjadi berurutan karena di sini nomor NIDN ini tidak berurutan. Caranya yaitu kita klik pada bagian menu SQL, lalu silahkan teman-teman masukkan sintak berikut ini. Berikut adalah sintak untuk yang namanya mereset auto increment agar nanti NIDN pada tabel dosen akan menjadi berurutan. Selanjutnya tinggal kita klik Go. Lalu setelah itu tinggal kita pergi ke menu browser. Maka hasilnya akan seperti ini. Pada bagian
NIDN ini nomornya akan menjadi berurutan. Selanjutnya lagi di sini kita akan mengisikan pada bagian tabel mahasiswa. Kita akan mengisikan data nama mahasiswa di sini. Pertama kita klik menu database Miska. Lalu di sini kita pilih beri tanda checklist pada bagian tabel mahasiswa, lalu kita klik. Lalu kita pergi ke menu insert. Di sini saya akan mencontohkan nomor NPM-nya di sini ini. Lalu nama mahasiswanya ini. Selanjutnya lagi untuk tanggal lahir saya mencontohkan ini. Lalu untuk alamat saya mencontohkan Jalan Geria. Untuk jurusan di sini SI. Untuk semester di sini semester 2. Dan untuk keterampilan di sini ya ada 2. Cara untuk bisa memilih keterampilannya menjadi 2, yaitu tinggal kita blok saja kedua bagian keterampilan ini. Keterampilannya yaitu adalah PHP dengan Java. Selanjutnya lagi di sini kita memasukkan lagi nama mahasiswa yang baru lagi, terdiri dari nomor NPM, nama mahasiswa, tanggal lahir. Tanggal lahir di sini saya akan mencontohkan ini, jenis kelamin laki-laki. Lalu untuk alamat di sini saya mencontohkan Jalan Hawaii. Lalu jurusannya di sini TI. Untuk semester di sini semester 2. Lalu di sini dia memiliki keterampilan Android. Begitu juga untuk yang lainnya. Di sini kita akan menambahkan lagi sebuah kolom lagi, yaitu dengan cara mengklik bagian continue insertions with. Ini cuma ada 2. Di sini kita menambahkan lagi, misalnya di sini ada 5 kolom baru lagi. Lagi kita tambahkan lagi, maka otomatis dia akan muncul di sini. Kita tambahkan lagi, maka otomatis dia akan muncul sampai 5 kolom ini. Selanjutnya untuk mengisi data-data mahasiswa, caranya sama seperti yang pertama. Selanjutnya bila sudah mengisi semua kolom yang ada di tabel mahasiswa, di sini kita cek kembali bagian kolom jikalau ada yang belum terisi. Nah, misalnya bagian ini kita tambahkan di sini jenis kelaminnya perempuan. Misalkan di sini ada yang belum terisi, jurusan TI. Oke.
Ini TI juga. Oke. Ini laki-laki dengan jurusannya di sini SI. Sudah. Bila dirasa sudah lengkap, tinggal kita klik go. Lalu setelah itu apabila kita ingin melihat hasilnya sama cara seperti pertama tadi, tinggal kita klik browse. Nah, maka hasilnya akan seperti. Selanjutnya lagi di sini kita akan mengisikan bagian data di tabel mata kuliah. Caranya sama seperti pertama tadi, kita klik database Uniska. Lalu selanjutnya kita pilih bagian mata kuliah, lalu kita klik tabel mata kuliah, lalu kita pergi ke bagian menu insert, lalu setelah itu pada bagian ID mata kuliah di sini kita isikan satu. Untuk nama mata kuliahnya di sini sistem basis data 2. Untuk dosennya di sini kita pilih satu, Ervan Karyadi Putra. Untuk NPM-nya di sini kita isikan ini atas nama Hindia Melisa. Lalu di sini SKS-nya jumlahnya 3. Lalu di sini selanjutnya lagi ID matkulnya di sini 2. Lalu selanjutnya di sini kita pilih visual 2. Lalu di sini dosennya atas nama Aisyah Ayana Khori atau nomor 2 di sini. NPM-nya di sini dosennya mahasiswanya di sini atas nama Andika Rusma. Untuk jumlah SKS di sini ada 3 juga. Selanjutnya apabila kita ingin menambahkan lagi jumlah kolomnya lagi, dan di sini kita cukup pergi ke bagian continue insertions with sama cara seperti pertama tadi. Tinggal kita di sini kita tambahkan sesuai kemauan kita. Di sini contohnya saya akan membuatnya sampai 5. Seperti sama caranya seperti yang pertama. Lanjut, setelah itu kita isikan kembali. Ini ID matkulnya 3. Ini sistem basis data 2. Oke. Untuk ini dosennya Ervan Karyadi Putra 1. Untuk mahasiswanya di sini ini atas nama Muhammad Jaini. Lalu untuk SKS-nya di sini jumlahnya 3. Lanjut lagi, berikutnya lagi sama caranya seperti yang pertama tadi. Isi bagian ID matkul dulu dan mengisi yang bagian lain. Sudah selesai memasukkan semua data-data yang ada di kolom ini, selanjutnya tinggal kita klik go. Selanjutnya kita klik browse untuk melihat hasil. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya lagi di sini kita akan mengisi pada bagian tabel nilai. Caranya juga sama seperti mengisi dari data dosen, data mahasiswa, mata kuliah. Pertama tadi kita klik dulu bagian database Uniska. Lalu kita pilih pada bagian nilai,
kita klik tabel nilai ini. Selanjutnya lagi kita pergi ke bagian menu insert. Lalu di sini kita masukkan dari ID nilai 1. Lalu di sini untuk matkul juga 1 sistem basis data ini. Oke, untuk dosennya juga 1. Untuk NPM-nya di sini kita masukkan atas nama Hilya Melisa. Untuk nilainya di sini dia dapat A. Lanjut lagi, yang kedua juga sama. Di sini saya akan menambahkan lagi kolomnya sebanyak 5 kolom. Caranya juga sama seperti yang pertama. Kita ke bagian continue, insert beyond, switch. Sini saya akan menambahkan 5. Selanjutnya lagi kita isikan lagi datanya seperti tadi. Setelah itu bila sudah semua memasukkan data dari nilai ini, maka setelah itu tinggal klik go. Untuk melihat hasilnya tinggal kita klik close. Maka kita sudah selesai untuk membuat sebuah database menggunakan PHP MyAdmin. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa tutorial dari saya bagaimana cara membuat sebuah database di PHP MyAdmin. Sangat mudah bukan teman-teman? Tetapi apabila ada teman-teman yang masih bingung dengan video tutorial dari saya ini, silahkan teman-teman ulang saja video ini dari awal. Dan juga semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian apabila ada teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membuat sebuah database di PHP MyAdmin. Dan saya juga berharap semoga video ini dapat menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua tentang bagaimana cara membuat sebuah database khususnya menggunakan PHP MyAdmin. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian yang telah menonton video saya ini sampai detik ini. Dan saya juga memohon maaf apabila di dalam video saya ini terjadi kesalahan, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun di dalam editing. Dikarenakan saya juga masih belajar dan terus belajar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah menonton video saya. Dan juga saya kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian agar dapat mendukung channel YouTube saya ini dengan cara klik like dan subscribe channel YouTube saya ini, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng yang ada di bawah agar channel YouTube saya ini dapat terus berkembang. Dan saya akan terus bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat seperti ini dan akan membagikannya kepada teman-teman sekalian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell you how I feel when you be good to me, good to me.